Sebelum mulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Sudah selesai. Jadi hari ini kita bakal mempelajari materi bentuk, jenis, dan nilai estetis dalam gerak tari. Untuk pendahuluannya, jadi dalam analisis bentuk, jenis, dan nilai estetis ini, kita akan mengeksplorasi berbagai aspek yang membentuk keindahan dan makna dalam setiap gerakan. Jadi kita berusaha untuk memahami hal-hal yang penting untuk menghargai karya seni tari secara mendalam. Yang pertama itu ada penjelasan tentang bentuk gerak tari. Bentuk gerak tari ini merujuk pada ragam gerakan yang digunakan dalam sebuah tarian untuk mengungkapkan perasaan, cerita, atau emo tertentu. Jadi bentuk gerak tari ini biasanya dipilih sesuai dengan makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh penari atau koreografer. Jadi kalau kita atau saya atau kalian ingin membuat sebuah tarian, itu baiknya harus menentukan tema dan pesan yang akan diangkat agar bisa mewujudkan bentuk tarian dari tema tersebut. Contohnya seperti itu. Lalu next itu ada jenis-jenis dalam gerak tari. Jadi jenis gerak tari adalah kategori gerakan yang digunakan dalam tarian untuk mencapai tujuan tertentu, baik dari segi estetika, ekspresi, maupun cerita. Setiap jenis gerak tari ini memiliki karakteristik sendiri yang tentunya berbeda dan berperan dalam membangun keseluruhan komposisi tarian. Di sini jenis-jenis tari itu secara umum dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu ada gerak murni atau pure movement. Jadi gerak murni ini adalah jenis gerakan yang tidak mengandung makna khusus atau simbolik. Fokusnya ini pada keindahan dan estetika gerakan tersebut. Gerakan murni ini biasanya ditemukan dalam tarian yang lebih menekankan pada teknik dan keterampilan penari tanpa mencoba menyampaikan pesan atau cerita tertentu. Jadi gerakannya benar-benar mentah murni itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada gerak maknawi atau meaningful movement. Gerak maknawi ini adalah jenis gerakan yang memiliki makna atau simbol tertentu. Setiap gerak ini memiliki filosofi, nilai budaya, atau pesan yang disampaikan. Dalam tari tradisional ini biasanya gerakan maknawi ini sering mencerminkan kepercayaan atau kehidupan masyarakat seperti gerakan tangan yang melambangkan unsur alam, makhluk hidup, atau bahkan nilai-nilai spiritual. Lalu yang ketiga itu adalah gerak imitatif atau imitative movement. Gerak imitatif ini adalah gerakan yang meniru atau menggambarkan sesuatu yang ada di alam atau dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan ini bisa meniru perilaku manusia, hewan, atau fenomena alam. Contoh dalam tari merak misalnya, gerakan yang meniru pergerakan gunung merak ini menjadi ciri khasnya. Sedangkan dalam tari pendek, gerakan ini menggambarkan aktivitas yang menyambut tamu. Lalu ada terakhir gerak ekspresif. Itu ada expressive movement. Gerak ekspresif ini adalah gerakan yang mencerminkan emosi atau suasana hati tertentu. Melalui gerakan ini, penari itu bisa menyampaikan perasaan seperti kegembiraan, kegelisahan, kemarahan, kekecewaan, kesedihan, dan lain-lain. Ekspresi wajah dan postur tubuh juga sangat penting tentunya dalam jenis gerak ini, terutama dalam tari-tari tradisional, karena
yang memiliki tari tradisional ini memiliki unsur drama atau cerita. Lalu yang terakhir itu ada nilai estetis dalam gerak tari. Nilai estetis dalam gerak tari ini berkaitan dengan keindahan, harmoni, dan ekspresi. Aspek ini sangat penting dalam menciptakan pengalaman yang mendalam tentunya bagi para penonton dan penghayat seni tari, karena nilai estetis ini merupakan elemen penting dalam tari karena membuat sebuah tarian tidak hanya sekadar gerakan fisik, tetapi juga bentuk seni yang memiliki daya tarik dan maknanya sendiri. Ada beberapa aspek yang membentuk nilai estetis dalam gerak tari. Yang pertama itu keteraturan dan kehalusan gerak. Yang kedua itu keselarasan irama dan gerakan. Yang ketiga ekspresi dan emosi. Yang keempat itu komposisi dan variasi gerak. Kelima itu simbol dan makna dalam gerak. Keenam harmoni antara penari. Ketujuh itu penggunaan ruang dan leveling. Lalu yang kedelapan itu ada keunikan dan kreativitas. Lalu untuk kesimpulannya, bentuk, jenis, dan nilai estetis dalam gerak tari ini menunjukkan bahwa tari adalah karya seni yang kompleks, yang dimana kita harus memahami elemen-elemen ini untuk dapat meningkatkan apresiasi kita terhadap seni tari sebagai bagian dari warisan budaya Nusantara Indonesia. Lalu di slide selanjutnya ini ada tugas pekerjaan rumah. Kalian bisa memfoto ini atau dicatat aja. Oh iya, mau menambahkan juga, jadi nilai estetis ini juga meningkat ketika koreografer dan penari ini mampu menghadirkan gerakan yang orisinal, unik, atau menggabungkan elemen baru tanpa kehilangan esensi dari tarian tersebut. Jadi secara keseluruhan nilai estetis dalam gerak tari ini adalah hasil dari perpaduan teknik, keahlian, emosi, dan kreativitas yang mampu menarik, menghibur, dan memberi pengalaman yang mendalam bagi para penonton. Apakah sampai sini paham? Paham, Bu. Baik, kalau begitu untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Kita bisa ketemu lagi minggu depan, dan tugas yang tadi saya kasih bisa digunakan minggu depan ya. Untuk teman-teman yang tidak masuk nanti boleh dicatat ya, nanti dikasih ke saya. Terima kasih. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa untuk kepercayaan dan agama masing-masing. Mulai. Doa selesai. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih.